Shalom. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang sedang menikmati atau bahkan juga membicarakan tentang salah satu drama Korea favorit yang berjudul The World of the Married, tayang di salah satu televisi swasta. Saya pun pernah menontonnya, ya 1-2 kali episode karena menemani istri saya yang juga mengikuti drama favorit tersebut. Kisahnya kira-kira tentang perselingkuhan dari seorang suami. Nah, semalam waktu saya melihat tayangan tersebut, saya kemudian teringat tentang kisah perselingkuhan dari Daud dan Batsheba yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 dan juga yang ke-12. Saudara, waktu saya mengulang membacanya tadi siang, saya tersentak ketika membaca ayat 9a dan ayat 10a di 2 Samuel pasal 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku. Ada 2 kali setidaknya dicatat bahwa dengan dosanya Daud, maka dia telah menghina Allah. Dengan perselingkuhannya Daud, maka Daud telah menista Tuhan. Di ayat yang ke-7 dan ke-8, Allah mengingatkan Daud tentang apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Daud. Hal-hal besar yang tidak mungkin pernah didapat Daud kecuali Allah menganugerahkannya. Hal-hal besar yang tidak mungkin dimiliki oleh Daud kecuali Allah memberikannya. Tetapi justru Daud membalasnya dengan berselingkuh. Dan perselingkuhan itu ditanggapi Tuhan sebagai penghinaan terhadap diri Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ironisnya pada waktu Allah menghukum Daud, hukuman pertama yang diberikan kepada Daud justru berdampak pada keturunan Daud, pada anak cucu Daud. Di ayat yang ke-10 dicatat bahwa oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Dampak dosa Daud yang pertama justru dirasakan oleh seluruh keturunannya. Saya tahu bahwa sebagai suami mungkin kita punya alasan lah untuk kita berselingkuh. Mungkin karena kita tidak puas dengan istri, mungkin karena istri mengecewakan kita, atau mungkin istri kita rasa bahwa itu bukan istri yang ideal buat kita. But you know what, dengar baik-baik. Ironisnya kita pun juga bukan suami yang ideal buat mereka. Kita sering tidak memuaskan, kita sering mengecewakan mereka. Lalu hanya karena itu memberi kita alasan untuk berselingkuh. Atau kalaupun itu tidak cukup menyadarkan kita dan mengentaskan kita dari dosa perselingkuhan, maka pikirkan dampaknya bagi anak cucu kita. Pernahkah saudara melihat ketika mereka tidur? Tidur pulas, merasa aman karena papa dan mamanya sedang di samping mereka. Dan kalau saudara sedang melihat mereka tertidur pula seperti itu, tegakah saudara berkata, aku akan berselingkuh besok pagi? Jika jawabannya adalah tega, maka saya tidak tahu seperti apa kita ini sebagai orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak menyampaikan ini sebagai penghakiman atau merasa paling suci, pria yang paling tidak berdosa. No, hanya karena saya tidak berselingkuh tidak membuat saya lebih benar dibandingkan dengan Anda. Tidak. Tapi saya menyampaikan ini demi kasih saya kepada Tuhan dan kepada saudara. Khususnya kaum pria, suami-suami. Saya juga adalah seorang suami dari 1 istri tentu saja dan 2 orang anak yang saya cintai. Saya menyampaikan ini dengan kasih saya, supaya kita semuanya terhindar dari penghinaan terhadap Tuhan. Saudara, waktu semalam saya nonton di episode ke-5 dari film ini, ada satu kisah ketika sang istri ini membongkar semua perselingkuhan dari suaminya, di hadapan suaminya dan di hadapan selingkuhan dari suaminya ini, bahkan di depan orang tuanya. Lalu kemudian suaminya akhirnya berkata begini pada sang istri ini. Apakah kamu harus menghancurkan malam ini? Mengacaukan malam ini dengan cara demikian? Uniknya, sang istri ini justru menjawab, itu karena kamu telah kuberi kesempatan untuk mengaku, tapi kamu justru menghindar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kaum pria yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah menghindar dari Allah. Oleh karena Allah telah terlalu lama dan terlalu sering memberi kita kesempatan untuk kita datang kepadanya, mengaku kepada Tuhan. Jangan lari daripadanya. Mau kemanakah kita? Menjauh dari rohnya yang suci itu. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan satu kalimat dari Charles Haddon Spurgeon yang berkata begini, I hate sin not because it damns me, but because it has done thee wrong. Aku benci dosa bukan karena itu membuatku terkutuk, tapi karena itu telah menyakiti Allah. Saya berdoa supaya kiranya Tuhan menjamah hati kita semuanya untuk kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.